Terima kasih Tuhan buat sore ini Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Kami mau buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan, singkapkan semua yang terselubung Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu itu yang berbicara secara khusus dan spesifik bagi kami semuanya. Sehingga kami boleh menangkap apa yang Kau mau, apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan di bumi ini Tuhan. Terima kasih buat setiap karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat semua yang terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tetap baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, tetap kita punya tema tentang berbuah. Tapi saya akan banyak membahas tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama. Dan tema untuk judul saya adalah berbuah bagi sesama. Mungkin slide bisa ditampilkan. Ya, berbuah bagi sesama. Kalau saudara tahu dalam satu pohon ada akar, ada batang, ranting, dan daun buah. Semua itu berguna untuk pohon itu sendiri, tetapi hanya buah yang berbeda. Jadi akar berguna bagi pohon, dahan juga berguna bagi pohon, daun juga berguna, tetapi buah berguna bukan untuk pohon, tetapi untuk yang lain. Untuk pihak lain, dia muncul untuk punya satu misi, yaitu bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain bisa menikmati. Dan kalau kita berkata kita berbuah, mungkin kita jangan terfokus pada apa ya untungnya bagi kita gitu. Tetapi biarlah ketika kita bicara tentang berbuah, kita fokusnya tentang apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Slide. Ya. Kalau saudara lihat pohon ini, ada yang bisa nebak nggak pohon ini pohon apa? Agak susah ya. Kenapa susah? Ini diperjelas. Adakah yang bisa menebak? Enggak bisa. Oke. Mangga, salah. Ini udah pohonnya udah besar, ada yang bisa nebak? Salah semua. Next. Apa? Oke. Jadi bisa dilihat ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi ketika masih kecil, ketika sudah bertumbuh, ternyata kalau nggak ada buahnya susah dikenali gitu. Nah, sekarang bagaimana kita dengan anak-anak Tuhan? Apakah orang lain mengenal engkau? Dari buahmu, dari perbuatanmu, dari apa yang di dalam hatimu? Atau engkau hanya mengatakan bahwa aku Kristen, tetapi orang lain tidak melihat apa yang beda gitu dengan orang dunia sana? Slide. Galatia 4 ayat 19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini surat Paulus kepada jemaat Galatia, dan Paulus mengatakan bahwa karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, bergumul dengan sangat berat, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam hidupmu. Jadi mengenai gambaran Kristus yang tercipta pada setiap anak-anaknya itu bukan satu hal yang sepele gitu. Karena Rasul Paulus sangat concern dalam hal itu dan beliau mengatakan bahwa karena kamu aku menderita seperti sakit bersalin supaya
rupa Kristus menjadi nyata dalam jemaat di Galatia. Jadi anak Kristen, jadi jangan berpikir bahwa yang penting aku menyembah Tuhan, ketika aku punya keintiman dengan Tuhan, aku taat dan setia dengan Tuhan, dan saudara tidak peduli tentang bagaimana firman itu menjadi nyata dalam hidup saudara, bagaimana orang lain bisa melihat hidupmu dan dia melihat ada Yesus di dalam dirimu. Karena tidak semua orang mengetahui bahwa engkau suka menyembah, engkau banyak berdoa di kamar dengan pintu ditutup, tetapi orang di luar sana ingin melihat apa yang berbeda dengan dirimu ketika engkau mengatakan bahwa aku anak Allah, aku orang Kristen, aku taat dan setia beribadah. Apa yang berbeda? Itu yang menjadi satu pergumulan Paulus kepada jemaat Galatia. Next. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita berbuat itu harus merefleksikan iman kita. Merefleksikan apa yang ada di dalam. Sama seperti tadi, kalau tidak berbuah maka pohon tetap pohon. Orang gak akan bisa mengenali gitu. Tetapi jika ada buah maka orang itu akan tahu, ternyata ini pohon durian gitu atau pohon yang lain gitu. Itu dari buahnya. Jadi makanya bukan suatu hal yang remeh kalau orang lain atau seseorang akan menuntut apa yang perbuatanmu. Apa yang berubah dalam dirimu gitu. Sama seperti mungkin minggu lalu sudah disampaikan oleh Koderian bahwa kalau pohon itu tidak berbuah, maka akan dipotong. Karena firman Tuhan berkata, hasilkan buah-buah yang timbul dari pertobatanmu gitu. Jadi ketika saudara mengaku bahwa aku sudah bertobat, aku sudah terima Yesus, ada Yesus di dalam dirimu, apa hasilnya? Kalau ternyata engkau sudah bertobat, engkau sudah aktif, bahkan rajin, sibuk pelayanan, tapi ternyata hidupmu sama saja, orang di rumahmu, keluarga kita tidak melihat ada satu perubahan, bahkan dia berkata bahwa makin gak perhatian, malah fokusnya ke pelayanan, keluarga tidak menganggap, ke orang tua cuek. Apakah nama Tuhan dipermuliakan? Apakah saudara pikir orang tua saudara akan tertarik untuk mengenal Tuhan? Next. Saya akan ambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Ini tentang kambing dan domba. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Tuhan, maka bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa, semua, tidak ada yang terkecuali, akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan kambing dari domba. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pada bagian domba, itu bahwa ketika sang raja itu mengatakan bahwa kamu sudah melakukan ini untuk aku, dia tidak merasa. Tetapi sang raja ini berkata, ketika kamu melakukannya terhadap yang saudaraku yang paling hina sekalipun, itu kamu melakukannya untuk aku. Itu satu hal yang tidak dia sadari, para domba itu sadari, tetapi ternyata itu berdampak. Lalu bagaimana dengan kambing? Next. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka itu akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara perhatikan ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Kalau saudara perhatikan dan bisa ambil kesimpulan, ternyata para kambing itu adalah orang-orang yang melayani selama di bumi. Karena ketika penghakiman itu datang, dia protes. Karena dia merasa bahwa ketika di bumi dia sudah melakukan banyak hal, sudah melayani, sudah melakukan A, B, C, mungkin semua firman sudah dilakukan. Ternyata ada satu hal yang dia miss. Bahwa ketika Yesus mengatakan, "Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku." Dan para kambing ini protes. Enggak mungkin. Kalau aku tahu, aku pasti melakukannya. Kalau kamu suruh, aku pasti melakukannya. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kamu tidak melakukan terhadap seorang yang paling hina, engkau tidak melakukannya untuk aku. Dan kalau saudara perhatikan, ini mungkin satu hal yang rada ngeri-ngeri ya. Karena hal itu, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dia tidak tahu, tidak mengenali orang tersebut, di mana seharusnya dia kasih makan, kasih minum, kasih pakaian. Dia nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Nggak peduli orang itu apa. Nggak peduli apa yang dia lakukan selama di bumi mungkin kelihatannya luar biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus seperti menjelma menjadi seorang yang paling hina. Ketika seseorang yang paling hina itu Tuhan ingin agar hambanya ini untuk melayani. Ternyata dia tidak lakukan. Ternyata hal itu membuat dia nggak bisa masuk kerajaan surga. Mari kita sadari gitu. Karena seringkali kita sebagai anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan akan berkata bahwa, ketika pelayanan aku akan menyenangkan hati Tuhan, aku melakukan Tuhan yang mau, dan saudara pelayanan itu adalah di gereja, atau di ibadah, atau di persekutuan.
Tapi ternyata ketika saudara melakukan itu untuk orang lain, ketika saudara tidak melakukan terhadap orang lain, itu Tuhan catat. Dan bisa-bisa itu menentukan saudara masuk kerajaan surga atau tidak. Saya pernah merenungkan, mencari gitu, siapa sih sebetulnya yang Tuhan maksud hamba yang paling hina? Saya pernah coba mencari khotbah gitu, lalu dengan gampang bilang, ya kita harus melayani gitu, di penjara, di apa gitu. Kalau memang firman itu berlaku bagi kita, coba berapa kita yang gak lolos? Siapa yang belum pernah pelayanan ke penjara? Ya. Tapi kita kembali ke slide dan kita coba lihat itu. Matius 25 ayat 45, saya tekankan di sini. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Coba renungkan itu. Siapa orang itu yang Tuhan maksud? Dan itu pasti ada di dalam hidup kita masing-masing. Siapa? Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya ulangi, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ini juga menjadi satu peringatan bagi saudara dan saya. Jangan merasa bangga, jangan merasa kayaknya nggak ada apa-apa ketika saudara mentaati semua yang Tuhan suruh. Apalagi kalau saudara punya satu prinsip bahwa, oh Tuhan nggak suruh, aku nggak melakukannya, aku hanya melakukan kalau Tuhan suruh. Ternyata ayat tadi berkata, usahakanlah kamu bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berbeda dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu keluar dan saudara udah punya direction untuk melakukan itu. Tetapi kehendak Tuhan, firman Tuhan berkata, usahakanlah kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Renungkan itu. Makanya saya sangat suka sekali ketika Pastor Joe mengatakan, ayo belajar untuk mendengar suara Tuhan. Mengerti akan apa, jalan apa yang harus kita ambil. Langkah apa yang kita harus ambil ketika semuanya kelihatan gelap. Dari kita masing-masing, ayo. Jangan hanya berbangga ketika saudara sudah aktif pelayanan, saudara ikut pelayanan dengan tim, entah saudara penari, pendoa, atau pemusik. Saudara, oh pelayananku hanyalah musik, pelayananku hanyalah menari, dan saudara hanya menari, saudara nggak peduli orang di luar sana. Jangan-jangan ada orang itu yang saudara belum jamah. Jangan-jangan saudara belum berbuah sehingga orang lain diberkati. Mari renungkan. Renungkan itu. Next. Dalam Amplified disebutkan bahwa one of the list of this, dalam kurung my followers. Jadi di sini dikasih clue, ternyata di Amplified dikatakan orang tersebut adalah salah satu dari pengikut Kristus. Di terjemahan The Message dikatakan, someone who was being overlooked or ignored, that was me. Overlook, kayak saudara mungkin memeriksa sesuatu, ternyata satu ini kelewat, ya. Atau ignore, saudara abaikan. Cari tahu siapa itu di dalam hidup saudara.
Mungkin orang itu kelihatan kecil, orang itu tidak berarti, tidak terlalu dianggap, atau mungkin saudara tidak pernah perhatikan. Orang itu sering saudara abaikan, jangan-jangan itu yang Tuhan maksud. Next. Dalam bahasa aslinya, elak istos, yaitu artinya terkecil dalam hal ukuran, ini maksudnya yang hina itu ya, hamba yang hina. Terkecil dalam ukuran, besaran, tingkat kepentingan. Kepentingan itu bukan berarti urusan atau apa ya, tapi kepentingan itu maksudnya penting atau tidak pentingnya gitu. Kekuasaan, ranking, dan lain-lain. Itu yang kalau saudara cek dalam bahasa Yunaninya. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mungkin ketika saya sharing seperti ini, pertanyaannya begini, kok begitu mengerikan dan agak susah menemukan siapa orang yang Tuhan maksud. Tetapi mari kita kembali lihat bahwa apa yang terjadi dengan para domba. Para domba melakukannya secara tidak sadar. Dan apa prinsipnya? Adalah ketika saudara punya prinsip seperti ayat tadi 1 Yakobus 4. Saudara bisa mengasihi semua orang. Tidak simpan kepahitan, tidak simpan marah. Jangan ada penghalang-penghalang di dalam hatimu. Mungkin di dalam pelayanan saudara bisa bergaul dengan siapapun kecuali orang ini, orang itu. Karena ini menyebalkan, mungkin ini sering mengata-ngatain saudara, sering menusuk saudara. Mungkin saudara bilang, orang ini munafik, orang ini menyebalkan. Orang ini pernah mengecewakan aku, membuat aku rugi atau apapun itu. Jangan sampai itu ada penghalang di dalam hatimu. Tetapi ketika engkau bisa melepaskan pengampunan, engkau tidak terima sifat kepahitan, marah dengan seseorang, kecewa dengan seseorang. Maka ketika Tuhan bergerak, engkau bisa menangkapnya. Ketika engkau diberikan dorongan di dalam hatimu untuk membantu seseorang, lakukan itu. Jangan pernah tahan. Jangan pernah anggap, wah aku gak bisa kalau ke orang ini, aku kalau ke yang lain gak apa-apa Tuhan. Tapi please jangan orang itu, hati-hati. Di Alkitab sebetulnya banyak orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Salah satunya kalau saudara tahu siapa? Yunus. Ketika dia disuruh ke Niniwe, Yunus gak suka. Karena Niniwe adalah ibu kota bangsa Asyur yang suka menyerang bangsa Israel. Dia benci sama bangsa itu. Tetapi dia tahu kalau Tuhan mau menghancurkan bangsa ini, kota ini, tapi Tuhan ngomong dulu, memperingatkan dulu. Berarti sebetulnya Tuhan masih ngasih kesempatan. Yunus tahu. Makanya dia lari. Tapi akhirnya oleh rekayasa Tuhan, Yunus melakukannya dan Niniwe bertobat. Ketika Niniwe bertobat, saya yakin dan percaya Tuhan sangat disukakan. Tuhan sangat bergembira dan bersuka cita melihat Niniwe bertobat. Tetapi Yunus menjadi marah dan pahit. Anak bungsu, anak sulung. Ketika ayahnya melihat si bungsu pulang dan dibuatkan satu pesta. Apa yang terjadi dengan anak sulung? Dia marah. Dia iri, dia kecewa dengan bapaknya. Padahal bapaknya lagi bersuka cita. Tetapi si sulung marah. Karena dia tidak pernah bisa mengasihi si bungsu. Yunus tidak pernah bisa mengasihi Niniwe yang Tuhan kasihi.
Mari, saudara harus bisa mengasihi kepada siapa Tuhan mengasihi. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Kalau engkau melihat temanmu, teman sepelayananmu jatuh, lalu engkau bersuka cita, lalu engkau mensyukuri dengan mengatakan, oh memang orang itu memang malas, dia enggak pernah baca Alkitab, dia munafik, dia hanya pintar di panggung. Lalu engkau mensyukuri. Tetapi pernah enggak kau sadari, mungkin hati Tuhan lagi sedih. Mungkin Tuhan ingin agar kita samperin orang itu, kuatkan dia, doakan dia. Atau ada teman sepelayanan kita yang lagi dalam masalah. Di mana kau? Apakah siap kalau Tuhan ngomong, kamu yang pergi? Aku ingin kau pergi. Aku ingin kau menghasilkan buah bagi dia. Mari, kita anak-anak Tuhan. Kita yang pernah bilang beberapa waktu yang lalu, aku mau serahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Kita yang pernah bilang bahwa aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Masihkah ada penghalang-penghalang di dalam dirimu? Masihkah ada orang-orang yang menjengkelkan hatimu? Membuat engkau panas. Membuat engkau enggak sudi bahkan untuk melihatnya. Tapi sebetulnya mungkin Tuhan sangat mengharapkan orang itu untuk bertobat dan kembali. Jangan halangi. Jangan halangi. Kita berbuah bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kita berbuah karena itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sungguh pimpin semuanya. Tadi saya dan Kobas sedikit bertanya gitu ketika di green room, siapa yang duluan nih? Nanti kita lihat aja lah. Dan ternyata Kobas duluan. Thank you. Dan memang kita harus mengerti ya, apa itu yang namanya menghasilkan buah. Tema kita bulan ini adalah menghasilkan buah, dan tidak hanya itu saudara. Ada plusnya saudara, di setiap musim. Jadi ini double saudara. Dan kalau ditanya saudara, kalau kita tanya pada diri kita sendiri, kita mau jujur, siapa yang mampu saudara? Siapa yang bisa? Saya ngomong jujur, tadi ketika saya duduk di situ, saya seperti digaplokin saudara. Itu menemplak saya banget gitu, karena ya kita harus bertanya pada diri kita apakah kita betul-betul sudah menjadi berkat. Karena saya ingat banget sekian tahun yang lalu ketika saya ada di sebuah sekolah Alkitab saudara. Dan itu membahas hal-hal yang sangat basic, sangat fondasi, sangat esensial saudara. Kita sedang membahas sebenarnya apa sih tujuan kekristenan, apa sih tujuan menjadi seorang pengikut Kristus. Kan Kristen itu artinya adalah Kristus kecil ya, menjadi pengikut Kristus. Meneladani Kristus. Dan tujuannya adalah satu gitu. Memuliakan Tuhan. Gitu. To bring glory to God. Dan bagaimana kita memuliakan Tuhan? Mungkin kita berpikir bahwa ketika saya dipakai Tuhan secara luar biasa. Di hadapan ribuan orang, puluhan ribu orang, jutaan orang. Di bangsa-bangsa. Mungkin mimpin pujian, mungkin berkhotbah. Mungkin jadi konglomerat. Dan itu memuliakan Tuhan. Hati-hati saudara, yang dimuliakan siapa pertanyaannya? Yang dimuliakan siapa? Tadi kalau kita dengar ayat tadi saudara, domba-domba itu tidak merasa melakukan apa-apa.
Artinya dia nggak sadar. Tapi kambing-kambing, mereka merasa sudah melakukan semuanya. Bulan lalu saudara temanya adalah setia, betul? Sampai akhir. Dan saya merasa, termasuk saya saudara. Banyak dari kita yang mungkin sudah berkata bahwa saya sudah setia. Siapa di sini yang gak pernah bolong doa pagi? Saya yakin ada orangnya. Tapi hati-hati saudara. Karena ukuran kata setia itu ternyata, saya sempat share kemarin di hari Kamis, Tuhan berkata kepada kita bahwa kita setia itu bukan saat ini, bukan nanti, tapi nanti akhir di ujung dari semuanya. Di garis akhir. Ketika kita menghadap Tuhan, baru Tuhan berkata, sabaslah ya hambaku yang setia. Artinya kalau kita mati saudara. So kita masih di tengah-tengah sebuah perjuangan, di tengah-tengah sebuah perjalanan. Dan adalah sangat penting di hari-hari ini untuk setiap kita sungguh-sungguh memeriksa hidup kita, mengintrospeksi setiap hati kita. Buat saya saudara di bulan ini yang menarik dari tema ini adalah ketika ada kata-kata di setiap musim. Bukan hanya berbuah tapi di setiap musim. Beberapa waktu minggu lalu juga di tengah-tengah minggu saudara ada banyak yang membahas tentang bagaimana berbuah dan apa itu artinya berbuah. Kemarin juga disampaikan begitu bagus saudara, bicara soal karakter, bicara soal bagaimana buah itu menjadi buah yang baik, yang manis. Tapi langkah praktisnya dan caranya bagaimana? Karena sejujurnya gak ada yang mampu saudara. Tidak ada seorang pun yang mampu saudara. Dan Tuhan berikan beberapa practical steps, beberapa langkah-langkah praktis yang dimana kita harus sadar dan kita harus mengambil keputusan setiap hari, setiap waktu untuk mengingat ini, menyadarinya, dan melakukannya. Ya mungkin bisa dibuka PowerPoint-nya, bisa minta tolong. Being fruitful in all seasons, berbuah di segala musim. Sekali lagi, karena ternyata saya bersyukur tadi tentang kambing itu ya saudara ya, dijelaskan. Mereka merasa sudah melakukan semuanya, sedangkan domba mereka enggak sadar bahwa mereka melakukannya saudara. Karena ketika seseorang fokusnya, pikirannya hanya tertuju, aku harus menghasilkan buah, aku harus menghasilkan buah, aku harus menghasilkan buah. Bagaimana menghasilkan buah? Gimana berbuah? Percayalah di detik itu saudara. Orang itu akan mulai menggunakan kekuatannya sendiri. Cara berpikirnya sendiri. Kekuatannya. Pada firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mampu dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena ketika seorang fokusnya adalah bagaimana dia berbuah, berubah dan menjadi berkat, membuat dampak dan semuanya. Saya ingat banget kata-kata Pak Daniel bahwa jangan berusaha untuk menyenangkan Tuhan dengan caramu, dengan kekuatan kita sendiri. Karena pada akhirnya, pada ujungnya, seperti tadi yang saya sudah katakan di awal juga, nanti yang dimuliakan siapa? Yang dimuliakan siapa? Jangan sampai di akhirnya seorang merasa berjasa, merasa sudah melakukan semuanya, sudah melayani di depan puluhan ribu orang, dan banyak orang yang bertobat, banyak orang yang udah kenal Tuhan, padahal semuanya bukan karya kita. Tapi semua adalah karya Tuhan. Practical steps, next slide. Ya, ada 3 practical steps di sini. Yang pertama adalah menjadi pohon yang baik. Yang kedua adalah tertanam di tepi aliran air, sungai. Dan yang ketiga adalah tertanam di tanah yang baik dan subur. So fokus yang kita harus menjadi fokus kita saudara adalah 3 hal ini. Saudara. Karena menghasilkan buah, bisa berbuah, itu bukan karya kita. Kita gak akan pernah bisa, kita gak akan pernah bisa mampu. Saudara. Itu bukan pekerjaan dan bukan kekuatan kita. Saudara. Menjadi pohon yang baik, Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Kebaca gak? Di sini kok agak buram ya?
Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ujung dari semuanya, inti dari semuanya, esensi dari semuanya salah satunya adalah yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga hati kita. Jadi fokus kita bukan untuk bagaimana menghasilkan buah, bagaimana berbuah yang baik. Itu bukan fokusnya. Banyak orang berkata bahwa aku udah berusaha untuk melakukan ini, melakukan itu. Aku udah berusaha untuk berubah, aku udah berusaha untuk tidak mengatasi kelemahanku yang ini. Saudara, ubah fokusmu, saudara. Ubah fokusmu. Fokusnya adalah bagaimana kita menjadi pohon yang baik. Karena kalau kita menjadi pohon yang baik, kita akan secara otomatis menghasilkan buah yang baik. Jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjadi pohon yang baik. Dan yang harus dijaga adalah Tuhan bilang apa di sini saudara? Hati, saudara. Hati, saudara. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semasa hidup Daniel, beliau sangat sering berkata, bahkan di dalam waktu-waktu ibadah, ketika beliau dengan karunia yang khas, memuji, menyembah, menyanyi, dan di situ keluar kata-kata nubuatan, di situ keluar kata-kata profetik, di situ keluar kata-kata yang saya percaya dan saya tahu itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang Tuhan taruh dalam mulutnya. Dia selalu bicara soal hati, hati dan hati. Kalau hatinya pahit, hatinya tidak baik, yang keluar pasti buahnya adalah semak duri. Betul? Tadi ayatnya seperti itu Tuhan Yesus bilang. Enggak mungkin semak duri itu bisa mengeluarkan buah ara. Betul? Jadi kuncinya semua ada di hati yang paling dalam di manusia batin kita. Kalau kita simpan yang namanya kepahitan, kita simpan yang namanya kemarahan, kita simpan yang namanya kebencian, kita simpan yang namanya kekecewaan, kita simpan yang namanya pemberontakan, ketidakpuasan. Kita semua tahu lah, saya percaya di sini sudah sangat rohani, semua sudah sangat sering dengar. Pak Daniel selalu sering berkata, jangan simpan kepahitan, jangan simpan kemarahan. Buang semua kekecewaan, buang semua iri hati. Itu kuncinya salah satunya, saudara. Nah, balik lagi pertanyaannya. Ada yang bisa mampu jaga hati, saudara? Ada yang bisa mampu untuk mengampuni? Ada yang bisa mampu untuk dengan kekuatannya sendiri bisa punya hati yang bersih, bisa membuang semua kekecewaan, karena kita hidup ini kan, ya tadi yang dikatakan gitu. Di gereja ini, di pelayanan, di kebaktian itu hanya berapa jam saudara dari sehari, itu aja kalau udah 3 jam, 4 jam udah mulai gelisah, betul nggak? Dalam seminggu hanya berapa hari, tapi sisanya ada siapa engkau sebenarnya adalah ketika kita di luar sana, saudara. Di keluarga, di pekerjaan, di studi, ketika kita ketemu teman-teman, ketika kita ketemu dengan orang lain. That's who we really are. Dan situasi dan kondisi di luar sana itu tidak ada yang mungkin tidak selalu sempurna. Kebanyakan tidak sempurna. Saudara. Kalau di ibadah dalam hadirat Tuhan, dan semuanya baik-baik saja, semuanya ada lingkaran di kepalanya saudara ya, malaikat semua baik-baik saja, semua penuh dengan senyum, semua menyapa shalom gitu, semuanya baik-baik aja, itu masih fine-fine aja. Tapi ketika kita di luar sana menghadapi yang namanya kenyataan, menghadapi yang namanya kesulitan, menghadapi yang namanya membentur tembok, menghadapi yang namanya dikecewakan orang, dibohongin orang, ditipu orang, menghadapi yang namanya satu situasi kondisi yang dimana kita menghadapi suatu masalah
dalam pekerjaan, dalam bisnis. Apakah hati kita bisa tetap bersih, saudara? Kalau kita mulai kecewa dan bertanya, Tuhan di mana janjimu, Tuhan di mana yang namanya dikatakan Mazmur 91 yang kita tiap hari perkatakan. Di mana Yesaya 51? Karena itu realnya, saudara. Dan udah waktunya kita berhenti berteori. Udah waktunya kita bukan hanya sekedar berteori dan jago firman dan jago teori menggali-gali sampai ke bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa roh sekalipun gitu. Bukan hanya berhenti di situ, saudara. Itu bagus, saudara. Tapi udah waktunya bahwa kita being real ketika kita di luar sana gitu. Apakah sungguh kita menghasilkan buah yang baik? Itu kan yang tadi disampaikan sebenarnya oleh Evangelis Boas, betul? Nah, sekali lagi siapa yang mampu, saudara? Dan Tuhan ternyata berikan kuncinya adalah yang kedua, saudara. Tertanam di tepi aliran air. Karena kita bukanya Mazmur 1. Mazmur 1. Sebentar, maaf. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini bicara firman, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau bicara soal berbuah, saudara, ya, bukan hanya sekedar hal yang rohani, bukan hanya bicara soal karakter aja, saudara. Tapi siapa yang rindu juga berbuah, artinya berhasil dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan. Karena bagaimana kita memuliakan Tuhan kalau kita tidak berhasil dalam apa yang kita lakukan dan kerjakan? Bagaimana kita memuliakan Tuhan kalau kita gagal dan gagal terus dan gagalnya terus, saudara? Betul? Karena ada waktunya di mana orang juga pengen melihat, betulkah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, saudara? Come on, let's be real, ya. Jangan hanya sekedar ngomong yang istilahnya mengawang-awang aja, tapi ini kuncinya, saudara, untuk menjadi berhasil. Dalam terjemahan The Message, saudara, next slide. Ya, bentar ini. Ya, dalam terjemahan The Message. How well God must like you. You don't walk in the roots of those blind as bats. You don't stand with the good for nothings. Artinya tidak sibuk dengan hal yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak produktif. You don't take your seat among the know-it-alls. Tidak duduk dengan orang yang sudah merasa tahu semuanya, hanya jago-jago teori. Instead you thrill to God's word, firman, rema, firman, apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. You chew, mengunyah on scripture day and night. You are a tree replanted in Eden, bearing fresh fruit every month. Jadi ini sedikit berbeda dengan terjemahan Indonesianya. Di sini juga dikatakan bahwa setiap bulan, setiap musim pohon ini berbuah. Never dropping a leaf, always in blossom. Jadi kuncinya berbuah dan di setiap musim, nggak bisa enggak, saudara. Harus tertanam di tepi aliran air di sungai. Kalau hanya sekedar disirami, hanya sekedar tertanam di tanah biasa, dia hanya berbuah seperti pohon mangga, seperti pohon duren, dan semuanya ada, apa saudara? Musimnya. Tapi kunci bagaimana kita bisa berbuah setiap musim, hanya satu, saudara. Ditanam di tepi aliran air, di tepi aliran sungai. Apa itu aliran sungai, saudara? Yesaya 47. Yesaya 47. Sebentar. Bisa bantu multi? Agak sedikit ngehang nih. Yesaya 47. Bisa dibuka multi? Ya.
Next aja. Ya di sini ada Yehezkiel melihat ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci, dari tahta Tuhan, dari ruang Maha Kudus. Ya. Next, ayat berikutnya. Ya, ini bicara soal Yehezkiel ini berjalan menyusur aliran air dari bait suci. Nah, terus bisa dimajukan terus biar orang bisa membacanya. Ya, di sini kita berhenti di ayat yang ke-12. Dikatakan ya, dia berjalan 1000 hasta, kalau nggak salah tadi betulnya 1000 hasta, itu masih semata kaki. Kemudian makin dalam, dan akhirnya menjadi sebuah sungai sampai tidak bisa lagi diseberangi, betul? Sampai harus berenang di situ. Dan dikatakan di sini pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Di sini dikatakan lagi buahnya nggak pernah habis-habis, daunnya nggak pernah layu dan berbuah setiap musim. Kuncinya adalah ditanam di tepi aliran sungai kehidupan yang mengalir dari mana? Dari tahta Tuhan. Dari ruang Maha Kudus, di mana dikatakan di situ ada the mercy seat, tahta kasih karunia. Saudara, saya bersyukur bahwa kita dipanggil dengan DNA imam, saudara. Setiap kita anak-anak Tuhan adalah imamat yang raja nih. Setiap kita anak-anak Tuhan adalah dipanggil menjadi seorang imam. Dan kita memiliki hak istimewa yang sudah dikaruniakan pada setiap kita ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Dari mana tirai itu terbelah, saudara. Kita bisa datang ke hadapan tahta kasih karunia. Kita bisa sungguh-sungguh mendapatkan pertolongan kita bisa sujud di situ. Dan sungguh-sungguh saudara, itu menjadi bagian dari setiap kita. Kuncinya adalah, menurut saya saudara, nggak bisa lain saudara, bahwa kita harus punya yang namanya keintiman saudara dengan Tuhan. Kita harus mengerti bagaimana kita bersujud di tahta kasih karunia. Bagaimana kita sungguh-sungguh bisa punya akses, kita mengerti bahwa kita punya akses. Dan kita mau mendekat ke tahta kasih karunia. Dan setelah itu gak berhenti sampai di situ saudara. Tapi seperti Yehezkiel, dia ikuti aliran itu. Berjalan makin dalam dengan Tuhan. Berjalan makin dalam dengan Tuhan. Dan tidak berhenti di satu titik saudara. Sampai akhirnya menjadi sebuah sungai. Dan disitulah ada pohon-pohon yang menghasilkan buah setiap waktu saudara. Setiap musim. Wahyu 22 saudara, satu bukti lagi saudara. Wahyu 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ketika kita bicara tahta saudara, kita bicara pujian penyembahan, kita mengerti siapa kita mengerti siapa Tuhan, kita bicara soal respect, kita bicara soal honor, kita bicara soal menghormati Tuhan, menempatkan Yesus sebagai Raja, menempatkan Tuhan sebagai yang paling utama, yang paling tinggi di atas kehidupan kita. Dan tidak hanya itu saudara, kita mengerti bagaimana kita bersujud di tahta kasih karunia. Jadi kita harus mengerti posisi kita, saudara. Dan yang ketiga, saudara, practical step yang ketiga adalah menjadi tanah yang baik. Lukas 8 ayat 35. Bisa minta ditampilkan bahasa Indonesianya? Lukas pasal yang ke-8, ini ayat yang dari zaman sekolah minggu kita diajarin saudara tentang ayat ini. Tentang perumpamaan ini. Dan ini perumpamaan yang menurut saya saudara, perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus dengan sangat gamblang. Betul? Kalau kita lihat tuh dari semua perumpamaan Yesus yang dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Yesus, salah satunya adalah ini. Benar ya? Salah ya? Ayatnya salah saudara. Sebentar, mana ya?
Perumpamaan tentang seorang penabur. Lukas berapa bisa bantu? Catatan saya salah. Lukas 8 ayat 11. Oke, lompat ke ayat yang ke-15. Ternyata ayat 15, saudara, bukan 35. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu bicara apa, saudara? Bicara soal setiap pesan Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan katakan, saudara. Yang tadi dikatakan oleh Pak Boas, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Dan seringkali ini samar. Kenapa? Karena seringkali bukan berupa perintah. Tapi itu bicara soal, bahasa kerennya, getaran hati Tuhan, saudara. Detak jantung Tuhan, ini udah lama istilah ini, udah sering banget kita dengar ya istilah ini. Sekian tahun yang lalu lah waktu acara kita di Semarang ataupun apa, ada lagunya juga kan. Bagaimana kita bisa mengerti detak jantungnya Tuhan. Nah seperti itu, saudara. Bagaimana kita bisa menangkap kehendak Tuhan, dan itu harus diusahakan. Harus di work it out, harus diperjuangkan. Dengan perintah gampang, lakukan ini. Lakukan, kelar, saudara. Apalagi kalau yang bisa audible, saudara ya, dengar suara Tuhan yang sakti-sakti ini gitu kan. Ada beberapa orang yang sakti-sakti di tengah kita bisa dengar suara Tuhan gamblang audible. Wah itu enak banget. Lakukan, kelar, lakukan, kelar, lakukan, kelar. Tapi next step-nya adalah bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Isi hati Tuhan. Dan itu hanya bisa, saudara, di dalam keintiman. Itu hanya bisa ditangkap ketika kita punya hati yang melekat. Seperti Yohanes 15. Melekat dengan pokok anggur itu. Balik ke menjadi pohon yang baik, saudara. Kita ini kan disebut oleh Yesus juga sebagai ranting, betul? Karena buah itu ada di ujung ranting, saudara. Nah tugasnya ranting ini apa sih, saudara? Tugasnya nggak ngapa-ngapain, saudara. Cuman satu, jangan mampet aja, betul nggak? Karena ranting itu isinya apa? Saluran kan? Sama daun, saudara. Dan dia harus menyerap dari akar dan menerima sinar matahari. Itu aja. Sinar matahari bicara soal wajah Tuhan, bicara soal hadirat Tuhan, proses fotosintesa, dan ada yang dari akar yang harus dirubah, betul? Menjadi glukosa, menjadi buah. Tapi semua ujungnya tugas ranting ngapain? Cuma nempel dan jangan mampet. Pertanyaan saya sehari-hari ini, saudara. Di sini semua yang sama Tuhan udah mampet siapa? Saya ngakuin, saudara. Belakangan ini saya rada mampet, saudara. Kalau ditanya, tetap melakukan gak apa yang istilahnya doa, saat teduh, lakuin, saudara. Doa pagi setiap hari kesini, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah kita lakukan semua dengan rutinitas atau masih ada yang ngalir di sini, saudara? Bicara soal sungai, saudara. Bicara soal ada yang harus ngalir di sini, saudara. Kalau ada hari-hari ini yang saudara merasa saudara sudah kering, sudah gersang, merasa bahwa kok aku nggak ngerasain Tuhan dan nggak ngerasain hadirat Tuhan. Mari saat ini udah jangan fokus dulu dengan menghasilkan buah, saudara. Benahi itu dulu, saudara. Karena kalau saluranmu mampet, saudara, sampai kapanpun kau tidak pernah bisa menghasilkan buah. Pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ada lagi kata-kata di sini, saudara, yang cukup menarik dalam terjemahan Revised English Version. And as for that in the good soil, they are those who, hearing the word, hold it fast, memegang janji Tuhan, memegang firman Tuhan, in an honest and good heart. Dalam bahasa Indonesia hanya disebut dengan hati yang baik, ya betul?
dalam hati yang baik. Tapi ada kata-kata juga jujur, saudara. Honest and good heart. And bring forth fruit with patience. Dengan kesabaran. Dalam bahasa Indonesia dengan ketekunan. Dalam New King James ataupun di NIV, itu ada kata-kata perseverance, saudara. Jadi yang namanya menghasilkan buah, saudara, butuh konsistensi, butuh yang namanya ketekunan, dan juga butuh yang namanya kejujuran, saudara. Saya sempat kemarin sekali lagi gara-gara Novi ini istri saya ini cukup rajin untuk menyetel YouTube, saudara, di rumah ketika dia sedang nyetrika baju ataupun sedang nyapu dan ngepel. Jadi ketika saya pulang ke rumah, akhirnya saya dengerin juga, saudara. Dan yang sering diputar hari-hari ini adalah Engkong Ishak, saudara. Dan di situ selalu dia katakan bahwa jadi orang Kristen itu jujur, saudara. Dan selalu bilang bahwa Tuhan, kami ini gak mampu, Tuhan. Kita gak pernah bisa mampu, kita gak pernah mampu. So kalau kamu pengen berbuah, pengen berhasil, pengen mengalami terobosan, hadapkan semua ke Tuhan. Dan tanya Tuhan gimana caranya. Dan banyak yang bertanya sama dia, sama Pak Ishak, gimana caranya dengar suara Tuhan. Bahkan dia berkata, seringkali kita gak perlu bahkan mendengar suara Tuhan, cuman percaya. Satu kuncinya percaya. Hadapkan ke Tuhan dan percaya bahwa dia merekayasa semuanya. Yang penting hati kita mau. Tuhan tolong aturin Tuhan. Tuhan tolong, aku gak ngerti, tapi aku mau ngerti. Dan biarkan dia beracara, biarkan dia yang berbicara, biarkan dia yang menuntun langkah kita. Minta dia yang paksa. Saya ingat juga, saudara, dengan beberapa tahun yang lalu ketika saya juga di sekolah Alkitab itu, saudara, salah seorang mentor saya pernah ngajar saya. Dia bilang seperti ini gitu. Banyak orang bertanya, Tuhan bagaimana aku bisa mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Yang tadi disampaikan oleh Pak Boas ya. Usahakanlah supaya kamu bisa mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana aku bisa mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Dan mereka semua hanya berfokus gimana caranya bisa dengar suara Tuhan. Fokusnya ke situ, saudara. Dan akhirnya kadang-kadang bukan suara Tuhan yang dia dengar, saudara. Tapi pikirannya sendiri, kebenarannya sendiri. Teori-teorinya. Satu kuncinya dia bilang. Miliki sebuah hubungan dengan Tuhan. Karena kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan pokok anggur itu. Dan tidak mampet, saudara. Tapi hanya tinggal di tepi aliran sungai itu. Dan biarkan dia yang mengalir di dalam hidup kita. Kita akan bisa mengerti kehendak Tuhan. Tanpa sadar loh. Karena kuncinya tadi loh. Loh yang sekarang saya mau tanya, ya ini saya ingat gitu, engkau pernah ngomong seperti ini gitu. Kambing itu, dia pikir dia dengar suara Tuhan loh. Dia lihat loh bahkan. Dia bilang apa tadi? Kapan kami melihat engkau dalam penjara ini lapar, telanjang apa segala macam, betul? Dia lihat loh bahkan. Dan kami tidak melayani engkau. Tapi domba, gak sadar loh. Rasanya gak pernah ngelakuin apa-apa gitu. Sebenarnya jalan aja gelinding wae gitu. Back to basics tuh. Simple, practical. Tinggal kita melangkah aja. Gitu. Saya mau ngomong jujur, saudara. Ini sedikit share tentang hidup saya sendiri lah. Karena saya lebih senang disebut sebagai bukan orang yang berkhotbah, tapi orang yang share gitu. Bagi hidup. Saya agak sedikit alergi malah kalau disebut sebagai pengkhotbah gitu. Merasa aduh kayaknya gimana gitu. Lebih baik saya share aja gitu. Karena toh saya juga dengan Tuhan jalan gak sempurna, saudara. Banyak gagal, banyak jatuh. Dan Pak Yusa kemarin saya dengar khotbahnya berkata, ya kalau jatuh, ya jatuhlah. Tapi yang penting apa? Tuhan menetapkan langkah orang-orang benar yang hidupnya berkenan padanya. Sekalipun dia jatuh tapi tidak tergeletak. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jadi yang kita harus belajar, saudara, adalah bukan bagaimana supaya kita tidak jatuh. Karena itu akan cenderung membuat orang jadi sombong, saudara. Seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat. Tapi kita harus belajar adalah bagaimana kita bangkit, saudara.
Ini yang susah, saudara. Lebih susah mana, saudara? Belajar buat bangkit atau belajar buat supaya nggak jatuh, saudara? Karena ujung-ujungnya pasti jatuh juga, saudara. Sepandai-pandainya tumpai pelompat, pasti jatuh juga. Orang benar loh yang disebut di ayat itu loh. Orang benar loh. Udah dikasih titel orang benar. Ya hidupnya berkenan lagi. Tapi masih jatuh juga. Karena di situ saya ingat lagi, saudara. Ini tiba-tiba keinget, saudara. Perkataan Pak Daniel dulu. Saya ingat tuh, Pak Daniel menanyakan ini, saya ngikut pelayanan Pak Daniel ke Surabaya, saudara. Saya nggak ngapa-ngapain, saudara, cuma nemenin aja, sebuah kehormatan. Bisa tidur satu kamar dengan beliau, bisa ikut pelayanan beliau, hanya megangin tasnya. Dan saya tanya, Pak tugas saya ngapain? Pokoknya nih ya kalau saya khotbah nih kamu doa aja, doain saya katanya. Jadi saya kata beliau berkhotbah, saya bahasa roh, saya doa pokoknya sebisanya lah. Gitu. Udah nggak ngapa-ngapain. Dan dia bilang sama saya seperti ini. Ada satu hal yang Tuhan bukain buat saya baru katanya. Daud itu, waktu jatuh dengan Bathsheba, menurut kamu itu seizin Tuhan atau enggak? Halo. Ternyata seizin Tuhan loh. Diizinkan Tuhan. Karena kalau dia tidak mengalami itu, enggak ada yang namanya Mazmur 51, saudara. Bukan Yesaya 51 ya saudara ya, Mazmur 51. Hati yang hancur dan jiwa yang remuk, Engkau berkenan ya Tuhan. Disitulah dia sadar siapa dirinya. Bahwa semua hanyalah karena anugerah. Hanya karena kasih karunia. Di situ dia sadar bahwa dia tidak pernah bisa menjadi layak. Saudara. Dan disitulah perjanjian kasih setia Tuhan turun dalam kehidupannya. Jadi, saudara tangkap ini. Buat pelayan-pelayan Tuhan nih, tadi saya lupa, saya ngomong. Saya jujur di hari-hari ini saudara, di beberapa waktu belakangan ini, saya merasa ini ada satu yang salah loh dalam hidup saya. Karena justru saya nggak banyak keluar di minggu-minggu ini. Biasa saya dalam seminggu itu nggak selalu ada di Bandung gitu kan. Tapi justru kok saya malah bukannya tambah dekat sama Tuhan, tambah cari Tuhan. Loh tetap doa pagi loh tiap hari loh saudara. Tanyalah. Gitu, kalau saya di Bandung saya pasti datang ke sini saudara. Jadi yang diomongin tiap pagi itu sama Bu Selvi itu udah saya lakuin gitu. Tapi saya merasa wah ada something missing. Kayak ada yang kering gitu deh. Dan saya bilang bahwa ini saya harus balik. Harus kembali jerit dari hati kita nih. Harus kembali mengerang. Tuhan aku tuh gak bisa hidup di luar Engkau loh Tuhan. Aku itu perlu Engkau Tuhan. Kalau Engkau gak ada di hidupku Tuhan, nothing semuanya. Nothing saudara. Gak ada gunanya saudara. Mau uang sebanyak apapun, mau berhasil seperti apapun, mau orang puji-puji apapun, gak ada gunanya saudara. Saya ingat Pak Petrus Agung pernah bilang, kapan dia kehilangan Tuhan? Saya pernah kehilangan Tuhan, dia berkata. Ketika di tengah sibuknya pelayanan, jadwal dia begitu penuh saudara. Pak Daniel pernah mengatakan hal yang sama, kapan dia kehilangan Tuhan? Masih ingat ya khotbahnya? Berkali-kali disampaikan saudara. Ketika dia di tengah-tengah sangat diberkati Tuhan. Di situ dia udah mulai katanya Tuhan, masih ingat ya khotbahnya? Yang dia sampaikan, keluarin 1 juta, 10 juta, 100 juta itu kayak gampang banget gitu. Karena lu udah gak tanya Tuhan gitu. Tapi dulu dia belajar gitu, 10 ribu, 1000 perak pun dia tanya Tuhan. Semuanya kayak begitu mudah gitu. Itulah dia kehilangan Tuhan. Sama seperti Pak Petrus Agung, ketika orang menyanjung-nyanjung semua, wah ini orang dipakai Tuhan luar biasa. Justru disitulah hati-hati. Jangan merasa bahwa kita sudah setia, saudara.
ukurannya bukan sekarang, saudara, nanti. Jadi kalau udah ada yang ngomong nih, saya udah setia nih, tapi mana ini terobosan, mana berkat, mana janji Tuhan. Something wrong, saudara. Itu indikator, saudara, bahwa ada something wrong di dalam hidup kita. Saya pernah ingat lagi kata-kata Ngkong, dia bilang kalau orang udah merasa benar, hati-hati. Mazmur 51, hati yang hancur, jiwa yang remuk. Kuncinya, saudara, mari tinggal di dalam sungainya Tuhan. Mari masuk ke sungainya Tuhan. Yuk kita sembah Tuhan, saudara. Saya mau ajak untuk setiap kita, ada waktu yang tersisa ini, kita sembah Tuhan. Jerit dari hati kita, saudara. Teriak ke Tuhan, kalau kau merasa kering di hari-hari ini, kau merasa bahwa hidupmu, kau sadar bahwa aku ini memang gak jadi berkat. Ada something wrong, ada sesuatu yang hilang. Kasih yang mula-mula. Ketika kita di dalam sungainya Tuhan, ketika Tuhan mengalir dalam hidup kita, saudara. Itu yang namanya buah, saudara. Yang namanya kasih. Yang namanya kita jadi berkat buat orang. Kita tiba-tiba bisa punya perasaan, kok aku kasihan sama orang. Kok aku tiba-tiba berbelas kasihan, punya compassion sama orang ini. Dan tiba-tiba itu keluar dengan sendirinya, saudara. Gak perlu dipaksa, saudara. It will automatically. Kalau aku jadi pohon yang baik, ditanam di tepi airan ditanam di tepi airan sungai, saudara. Kau akan menghasilkan buah, saudara. Tapi kuncinya, saudara, mari minta Tuhan kembali mengalir, memenuhi setiap kita, memenuhi setiap hidup kita. The river, how we need the rain, living water flow to us again. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill my life, my heart, Lord. How we need the river, how we need the rain, living water flow to us. We pray, shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill this place. How we need the river, how we need the rain, living water flow to us again. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami gak bisa hidup di luar Engkau, Tuhan. Kami gak mau kehilangan Engkau, Tuhan. Engkau segalanya di hidup kami.
ke tahta kasih karunia-Nya. Datang ke tahta kasih karunia. Aliri kami lagi dengan sungai kehidupan.
gak mampu Tuhan. Tapi kami mau Tuhan. Mengalirlah dalam kami Tuhan. Hanya pribadi-Mu Tuhan. Isilah bejanaku, penuhilah hidupku, ku rindu. Senangkan hatimu, mengalirlah dalamku, memenuhi hatiku, pribadimu. Pesona bagiku, isilah bejanaku, penuhilah hidupku, ku rindu. Ubahkan setiap kami Tuhan, ubahlah hatiku, mengalirlah dalamku, memenuhi hatiku, pribadimu. Pesona